Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang beriman, syafaat sungguh merupakan nikmat yang luar biasa, sehingga hanya orang-orang yang diridai Allah saja yang pantas mendapatkannya. Dalam ensiklopedia Islam, syafaat artinya pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa syafaat merupakan bantuan Nabi Muhammad dengan izin Allah untuk meringankan atau membebaskan umatnya dari hukuman Allah. Syafaat itu hanya ada pada Allah dan akan berhasil apabila Ia mengizinkannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 51. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Rasulullah bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 menerangkan bahwa yang dapat memberi syafaat itu hanyalah orang yang telah mendapatkan izin dari Allah. Tentang siapa saja yang telah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat itu termasuk ilmu Allah, kecuali orang yang telah diberitahu oleh Allah dengan perantara firman-Nya atau Rasul-Nya. Lantas apakah sebenarnya syafaat itu dan bagaimana syarat manusia yang akan mendapatkan syafaat? Namun sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Syafaat itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya diperoleh oleh orang yang mendapat izinnya, sebagaimana diterangkan hadis berikut. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu mereka berkata, sekiranya ada yang dapat memberi syafaat dalam menemui Tuhan kami, sehingga kami terbebas atau keluar dari tempat ini. Lalu mereka pergi menemui Adam. Mereka berkata, engkau Adam, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya dan telah meniupkan roh yang berasal darinya kepada engkau dan telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada engkau. Lalu mereka bersujud. Karena itu, berilah kami syafaat yang berasal dari Tuhan kami. Adam menjawab, aku bukanlah orang yang dapat memberi syafaat. Lalu ia menyebut kesalahan-kesalahan yang pernah ia kerjakan. Ia malu kepada Tuhan karenanya dan berkata, pergilah kepada Nuh, Rasul yang pertama sekali diangkat oleh Allah. Setelah itu mereka pergi menemuinya. Beliau menjawab, aku bukanlah orang yang dapat memberi syafaat. Lalu ia menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah ia kerjakan. Ia malu kepada Tuhan karenanya dan ia berkata, datanglah kepada Ibrahim yang telah dijadikan Allah dekat kepadanya. Mereka kemudian datang kepada Ibrahim. Beliau berkata, aku bukanlah orang yang dapat memberikan syafaat kepadamu. Beliau menyebutkan kesalahan yang pernah beliau kerjakan. Ia malu kepada Tuhan karenanya dan berkata, datanglah kepada Musa yang telah diajak berdialog dengan Tuhan dan diberinya cahaya yang terang. Lalu mereka mendatangi Musa. Musa berkata, aku bukanlah orang yang dapat memberi syafaat kepadamu. Beliau menyebutkan kesalahan yang pernah ia kerjakan dan beliau malu kepada Tuhan karenanya dan berkata, datanglah kepada Isa, Ruh Allah dan kalamnya. Kemudian mereka datang kepada Isa. Beliau berkata, aku bukanlah orang yang dapat memberikan syafaat kepadamu. Beliau berkata, datanglah kepada Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Lalu mereka datang kepadaku dan aku meminta izin kepada Tuhanku. Waktu aku melihatnya, aku bersujud dan dibiarkannya aku bersujud beberapa lama. Lalu dia berkata, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberi. Katakanlah, engkau akan didengar. Mintalah izin memberi syafaat, engkau akan diberi. Lalu aku angkat kepalaku sambil memuji Allah dengan cara yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku diizinkan memberi syafaat kepada orang-orang yang telah ditentukan. Aku keluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku bersujud seperti semula pada yang ketiga atau yang keempat, sehingga yang tinggal di neraka hanyalah orang-orang yang menentang Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan,
Yang pertama, syafaat itu ada dan yang dapat memberi syafaat itu hanyalah orang yang diberi izin Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang memenuhi 4 syarat sebagaimana yang disebutkan. Yang ketiga, tentang siapa saja yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat tidak dapat kita ketahui dengan pasti. Lalu yang keempat, kaum muslimin dilarang oleh Allah menduga-duga sesuatu yang kita tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahuinya. Yang paling baik bagi kita seorang muslim yang beriman adalah perkuatlah iman masing-masing, perbanyak amal saleh dan hentikan 4 larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan tentang syafaat. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.